Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pertemuan hari ini di pertemuan untuk pengantar teknologi informasi. Di bagian ke-6 kita akan membahas mengenai input dan output. Jadi bagaimana kita dapat mempunyai kemampuan ya mengenai apa saja yang terdapat pada perangkat teknologi saat ini, baik perangkat computing untuk input dan outputnya, karena hal ini sangat penting kita ketahui ya, bagaimana ketika proses input dan output yang merupakan salah satu juga bagian penting dari computing itu, sehingga kita bisa melakukan interaksi ataupun pekerjaan pada perangkat ataupun komponen yang ada di dalam komputer contohnya, ataupun perangkat yang kita gunakan sehari-hari termasuk perangkat handphone ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu bagaimana kita membedakan berbagai jenis keyboard ya. Ini merupakan alat atau input devices dari sebuah perangkat computing. Kemudian di dalam keyboard ini ada standar, compact, on-screen, virtual, ergonomic, dan wireless. Jadi dari macam-macam jenis untuk keyboard ini perlu kita ketahui, terutama perihal mungkin terkait ergonomik ini, karena ergonomik ini nanti ketika kita belajar, misalnya di interaksi manusia dan komputer, ergonomik ini akan dibahas secara detail. Jadi ergonomik ini merupakan disiplin ilmu ya, yang fokusnya itu bagaimana perancangan nanti human ataupun orang kita, pengguna teknologi itu, berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang kita gunakan, yaitu perangkat teknologi itu yang saya maksud ya. Jadi nanti bagaimana diciptakan dengan perancangan interaksi manusia dan komputer itu dengan ergonomik ini supaya penggunaan perangkat, misalnya perangkat keyboard atau perangkat mouse itu nyaman, efisien ya, kemudian efektif digunakan. Nah, poin kedua itu, nanti saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik dari berbagai perangkat ini ya, pointing devices. Jadi pointing devices itu termasuk nanti ada mouse, ada touchpad, ada trackball ya. Kemudian saya akan menjelaskan juga berbagai kegunaan dari touchscreen atau layar sentuh. Kemudian kita akan membahas juga jenis dari pen input ya, stylus, digital pen, and graphic tablet ya. Di sini kita akan bahas juga. Kemudian nanti kegunaannya dari beberapa media input devices itu, bagi input suara, input video. Kemudian kita akan membedakan nanti yang terakhir untuk input devices ini atau media perangkat input itu ada scanner dan atau reading devices ya. Kemudian ini di poin selanjutnya ini merupakan perangkat output yang akan kita bahas nanti, karakteristik dari tampilan atau display ya, atau display. Kemudian kita identifikasi juga bagaimana speaker, headphones, earbuds ya, data projector, interaktif whiteboard, dan tactile output ya. Di sini tactile output ini contohnya itu nanti misalnya vibrasi di perangkat handphone kita. Biasanya di handphone itu bisa kita set untuk nadanya getar gitu ya. Jadi itu yang disebut tactile output, itu kita bisa buat getar ketika ada pesan masuk, ketika ada panggilan telepon, itu bisa kita set untuk settingan di handphone kita itu bergetar ya, itu yang disebut tactile output. Kemudian kita akan mengidentifikasi metode input dan output di sampai saat ini ya, untuk perkembangan dan apa yang dibuat untuk improvisasinya.
Nah, yang pertama kita akan membahas media input devices. Jadi secara umum, perangkat input itu adalah komponen atau perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data, instruksi, atau sinyal ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Jadi nanti kita bicaranya tidak terbatas hanya komputer, tapi perangkat teknologi lainnya ataupun yang base-nya elektronik yang berkaitan dengan perangkat computing, termasuk nanti ada handphone kita, ataupun ketika kita melakukan transaksi, transaksi tidak hanya misalnya jual beli, tapi transaksi ketika kita mencetak tiket di bandara ataupun di di stasiun kereta ya. Jadi transaksi-transaksi itu sampai saat ini ataupun ketika kita berkendara akan melewati jalan tol itu kita akan menggunakan yang namanya perangkat yang termasuk perangkat card yang elektronik ya, yang tinggal kita tap atau kita scan sehingga proses di tol itu tidak menggunakan manusia atau orang lagi untuk bekerja ya. Di situ yang menjadi memang salah satu yang kita perlu sadari ataupun maksudnya kita ketahui ya. Jadi dengan berkembangnya beberapa ataupun semua setiap beberapa jam untuk perkembangan teknologi ini menyebabkan memang banyak yang orang ataupun kita yang tidak ini ya apa namanya tidak bekerja untuk hal-hal dari perkembangan teknologi yang ada sekarang ini ya. Tapi itu nanti bahasannya di pembahasan lain ya, kita bahas mengenai bagaimana implikasi dari perkembangan teknologi itu terhadap manusia ataupun kita. Ya, kemudian ada beberapa di sini saya jelaskan ada beberapa proses input devices secara umum. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan keyboard ya, kemudian ketika kita menggunakan perangkat-perangkat input tadi seperti keyboard, ada pointing devices di sini ya. Pointing devices ini nanti banyak macamnya seperti mouse dan lain-lain ya. Ada touchscreen, ada pen input, ada voice input, ada motion input, ada video input, ada scanner. Nah, bagaimana ini berinteraksi? Jadi di PT ini, di Pengantar Teknologi Informasi ini secara umum akan kita bahas ya, bagaimana keyboard itu proses pengiriman sampai diterima terakhir nanti kita yang ditampilkan di perangkat output seperti perangkat monitor ataupun layar yang disebut display tadi ya, itu bisa kita lihat, kita baca ya. Nah, ada beberapa proses ketika perangkat input ini melakukan interaksi. Nanti interaksinya itu ya sampai di CPU ya, di prosesor suatu perangkat di devices itu, misalnya perangkat komputer kah ya, perangkat komputer atau perangkat-perangkat handphone kita ya, ataupun perangkat lainnya yang berbasis elektronik ya, terutama ini ya komputer dan handphone ini dia akan memiliki yang namanya prosesor. Jadi bagaimana nanti pengiriman dari data binari atau bit ya ke ASCII kemudian ke karakter sehingga kita ketahui. Nah, yang pertama itu ada interaksi pengguna ya. Jadi ketika bicara mengenai interaksi pengguna ini tentu yang disebut interaksi pengguna itu human, orang pengguna atau kita ya. Bagaimana nanti proses itu dimulai ketika kita menggunakan atau berinteraksi dengan contohnya keyboard, kita tekan di keyboard itu ada berbagai macam simbol, nomor, huruf, karakter ya. Itu kita input nanti ketika kita bekerja misalnya di Microsoft Word, Microsoft Excel atau di aplikasi-aplikasi yang lain yang kita gunakan sehari-hari ya. Jadi yang pertama itu interaksi pengguna ini. Jadi berbicara mengenai interaksi pengguna ini, itu tadi bagaimana proses yang dilakukan oleh kita ya, pengguna ketika kita menginput melalui keyboard ya, melalui mouse ya, ataupun melalui perangkat-perangkat yang sudah
berbasis elektronik saat ini, sehingga memudahkan memang pengguna untuk melakukan aktivitas di perangkat teknologi. Nah, yang kedua itu ada transduksi, ya. Transduksi ini dia lebih ke tindakan fisik ya. Jadi bagaimana pengguna itu ya diubah ya menjadi sinyal fisik oleh perangkat input. Jadi nanti tindakan fisik tapi tidak berkaitan dengan si pengguna, tapi itu berkaitan nanti di perangkat elektronya si sebuah komputer tersebut ketika sudah dilakukan interaksi tadi oleh pengguna seperti menginputkan huruf ataupun nomor di keyboard. Nah, setelah itu akan terjadi yang namanya proses transduksi. Jadi proses transduksi ini yang dilakukan oleh pengguna, ya pengguna di sini yang disebut pengguna itu ya sinyal fisik nantinya ya, sinyal fisik oleh perangkat input. Jadi di mana energi fisik seperti tekanan, gerakan, atau sentuhan diubah menjadi sinyal listrik atau sinyal lain yang dapat diukur atau diproses. Jadi memang di sini masih ada si pengguna human atau kita yang berinteraksi masih di transduksi ini. Jadi nanti bagaimana ketika kita tekan suatu huruf di keyboard itu misalnya huruf A gitu ya. Nah, di situ nanti ada seperti gerakan, tekanan ataupun sentuhan ya, baik perangkat touchscreen ataupun keyboard yang masih konvensional itu kita lakukan. Nah, nanti diubah ya. Nah, proses pengubahan itu nanti dikonversi analog digital, kemudian proses sinyal, kemudian pemrosesan data dan interpretasi dan respon. Nah, ketika bicara analog ke digital ini, itu seperti perangkat-perangkat lain ada mikrofon, kamera yang menghasilkan sinyal analog ya, yang akan dikonversi ke digital ya. Karena nanti ketika proses ini terjadi, tentu nanti si komputer itu harus mengetahui, tapi si komputer itu seperti saya sebut sebelumnya di bahasan kita, tentu dia akan mengetahui nilai bilangan itu, dia akan mengetahui berupa bit ya, binary digit 0 dan 1 untuk melakukan konversi analog ke digital tersebut. Nah, kemudian ada pengiriman sinyal. Nah, di pengiriman sinyal ini ketika perangkat input itu dikirim ke komputer atau perangkat elektronik lainnya, dia harus melibatkan perangkat fisik ya, ataupun perangkat nirkabel atau wireless ya. Kita bisa temukan sampai saat ini, misalnya keyboard itu ada yang menggunakan kabel ya, ada yang menggunakan sinyal wireless untuk prosesnya ya. Nah, kemudian pemrosesan data ini tentu dilakukan nanti software ataupun sistem operasinya ya. Sebelumnya akan terjadi nanti di di prosesor ya. Di prosesor sehingga nanti diproses oleh si prosesor sehingga selanjutnya akan diproses si sistem operasinya dan interpretasi dan respon ini. Nah, kalau bicara interpretasi dan respon ini itu data input ya. Jadi nanti ada beberapa algoritma yang digunakan, mungkin teknik yang digunakan oleh si komputer yang sudah masuk ke dalam si sistem operasi tadi di pemrosesan ini, ya. Itu ada beberapa teknik yang digunakan nantinya untuk melakukan interpretasi dan respon tadi, ya. Di sini bisa kita lihat juga perangkat input devices itu apa saja, ada keyboard, ada graphic tablet ya, ada biometrik. Nah, biometrik ini juga banyak digunakan sampai saat ini, contohnya untuk fingerprint, untuk absensi ya, ada webcam ya, web kamera, itu termasuk sih input devices, kemudian ada mouse, ya ada mikrofon, ada scanner, ada barcode scanner ya, ini digunakan biasanya mungkin di supermarket banyak gitu ya. Jadi memang perkembangan teknologi ini untuk memudahkan pengguna kita gitu ya sangat cepat karena memang
perkembangan teknologi itu dia hanya butuh waktu beberapa jam. Setiap mungkin 5-8 jam itu sudah ada lagi perkembangan terkait teknologi ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tipe dari si keyboard itu ya. Nah, di sini ada Magic Keyboard, ada Numeric, ada QWERTY, ini yang biasa kita gunakan ya, yang biasa kita pakai kebanyakan di perangkat komputer ataupun laptop ya, QWERTY ini. Kemudian ada Membran Keyboard, Wireless Keyboard ya, ada Virtual Keyboard, Ergonomic Keyboard ya, AZERTY. Nah, masing-masing ini nanti itu yang saya sebut tadi, ini sesuai dengan peruntukan perangkat apa ya, biasanya kalau komputer itu QWERTY ini ya, ataupun wireless keyboard. Nanti yang lain-lain ini tentu diperuntukkan oleh devices ataupun perangkat yang menyesuaikan nantinya. Contohnya seperti ini virtual keyboard ya, untuk apa digunakan, biasanya di tablet ya. Ketika menggunakan virtual keyboard itu nanti yang berkaitan yang saya sebut tadi dengan bicaranya ergonomik tadi ya. Nah, ergonomik ini salah satu disiplin ilmu nanti akan dipelajari biasanya di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Nanti bagaimana disiplin ilmu ergonomik ini dari perancangan. Jadi ini mempelajari bagaimana nanti ketika membuat perangkat sebuah produsen itu ya, dia harus melakukan banyak tahapan ya, supaya nanti perangkat ataupun seperti keyboard ini nyaman ataupun mudah digunakan si pengguna. Nanti di disiplin ilmu ergonomik ini yang akan mempelajarinya. Nah, kemudian di sini ada keyboard devices ya. Ada input, ada elektronik, ada pengiriman sinyal ya, ada pemrosesan di perangkat keras komputer, pemrosesan oleh sistem operasi, aplikasi. Nah, secara umum juga saya gambarkan seperti ini ya. Ini keyboard key ini, ya itu bagaimana user menginput ya di keyboard itu berupa karakter mungkin, berupa huruf, nomor yang akan misalnya kita lakukan ketika kita melakukan tugas-tugas tertentu di perangkat handphone, di perangkat komputer kita ya. Nah, di input fisik ini sama halnya di keyboard key ini ya. Itu nanti bicaranya si pengguna yang pertama sekali ya, melakukan input di fisik dari si keyboard itu. Yang kemudian ada electronic keyboard ya di poin kedua itu ya. Jadi ini nanti bagaimana ada saklar gitu ya di dalam komputer yang di dalam keyboard yang terhubung ke komputer itu ya, atau sirkuit elektroniknya ya, ketika pengguna menekan misalnya huruf A di keyboard itu ya, bagaimana nanti si keyboard itu akan meneruskan ataupun mengidentifikasi ya, atau nanti biasanya itu disebut kalau nggak salah key code ya, atau scan code-nya. Jadi bagaimana nanti proses itu ada saklar listrik yang terhubung ya, bagaimana nanti proses ketika kita input huruf A, nanti di keyboard itu misalnya terdapat huruf A gitu ya. Nanti ini ketika kita tekan ya, itu nanti prosesnya sampai ke CPU ya, itu akan melakukan sinyalingnya nantinya. Jadi signaling yang saya maksud itu bagaimana nanti proses dari si keyboard itu sehingga nanti ketika sampai terakhir di sistem operasi, kemudian di tampilan layar yang kita ketik tadi huruf A, kemudian tampil huruf A. Itu yang dimaksud ya, yang saya maksud. Jadi ini nanti apa namanya, ada beberapa proses ya, ada beberapa proses. Jadi prosesnya itu nanti ini termasuk bicara ke semuanya ya. Misalnya prosesnya nanti ketika tombol itu ditekan, jadi kode binary itu 0 dan 1 itu akan dikirim ya, menjadi kode ASCII gitu ya. Kemudian ditampilkanlah di layar atau di displaynya gitu ya. Contohnya key-nya itu ketika kita ketik itu huruf A gitu ya. Kemudian nanti bagaimana binary code-nya akan ditranslasi untuk
huruf A yang kita tekan ini, misalnya A itu untuk binary code-nya kan 0001 1110 ya. Kemudian dari 00011110 ini nanti kemudian itu akan ditranslasi lagi ke ASCII code ya, ke ASCII code ya. Nah, ASCII code-nya ini misalnya 0100 ya, atau 01 ya, 01. Itu untuk ASCII-nya. Jadi prosesnya itu dari binary ya, dari binary digit, kemudian ada compilernya ya, ada compilernya, kemudian nanti setelah itu ASCII code-nya ya, ASCII code-nya, kemudian di sini karakter terakhir ya, karakter. Nah, karakter ini yang ditampilkan di layar ya, di layar misalnya handphone ataupun di layar komputer yang kita gunakan. Seperti itu ya pembahasan salah satu untuk input devices ini. Nah, nanti kita akan bicara lagi di sini di pointing devices. Jadi di pointing devices ini merupakan salah satu ya dari si input devices itu. Selain tadi keyword ya. Nah, di pointing devices ini itu ada beberapa, ada mouse ya, ada touchpad, ada trackball, ada pen ya, ada graphic tablet, ada joystick ya, ada trackpad ya, atau magic trackpad ya. Ya, nah di sini nanti akan kita bahas bagaimana beberapa proses yang dilakukan oleh si mouse, kemudian si touchpad ini ya, sampai ini salah satu contoh grafik tablet ya. Jadi biasanya yang membuat animasi atau foto ataupun macam-macam dari animasi tadi itu dibuat di grafik tablet ini ya. Nah, yang pertama itu prosesnya itu gerakan mouse fisik, sama halnya ketika kita tadi ya melakukan input di keyboard tadi ya. Ketika kita input huruf A itu menggunakan tangan kita ya biasanya untuk melakukan itu. Nah, untuk mouse ini biasanya kita geser-geser gitu ya, kiri kanan atau atas ke belakang gitu ya. Tapi biasanya karena sudah apa namanya kemudahan yang ada pada mouse ini, jadi posisinya itu ketika kita letakkan di perangkat di area datar seperti meja ya, itu tinggal kita klik ya dari kiri kanan, kemudian di bodinya ini ya. Nanti di sini ada macam-macam ya. Nah, di mouse ini juga terdapat ada bolnya ya, seperti bulat seperti bola nanti di dalam ini ya. Itu yang melakukan proses dari ini tadi, gerakan mouse fisik tadi. Kemudian juga terdapat sensor ya. Nah, pengiriman sinyal ke komputer ya, sama halnya dengan keyboard tadi, kemudian pemrosesan di perangkat keras komputer, pemrosesan di sistem operasi, dan interaksi dengan aplikasi dan antarmuka pengguna. Ya, poin-poin ini semua nanti, inilah gambaran umum atau proses ketika media ataupun input devices seperti keyboard dan mouse tadi itu kita gunakan ya di perangkat terutama di perangkat computing ini ya dan di perangkat elektronik ya. Jadi saya ulang ke atas lagi. Jadi ada beberapa secara umum ya, mungkin ada beberapa lagi yang kita ketahui, tapi di sini untuk perangkat input devices itu ya, ada keyboard yang sering kita gunakan mungkin ya, ada pointing devices. Di pointing devices ini nanti salah satunya mouse tadi ya, ada touch screen ya, ada pen input, ada voice input, ada motion input, ada video input, ada scanner ya. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, dari 8 input devices ini mungkin sering kita gunakan gitu ya. Ataupun seperti keyboard ya, di pointing devices, touch screen ya, pen input mungkin jarang kita gunakan. Contoh pen input ini yang saya gunakan saat ini, saya menggunakan pen input untuk
melakukan presentasi ini, menulis dan memberi tanda-tanda seperti ini ya. Nah, voice input ini juga kita bahas langsung ya. Nah, di sini bicara input devices yang ketiga ya. Input devices ketiga ini touchscreen, mengenai touchscreen atau layar sentuh ya. Jadi ini merupakan metode input ya yang membuat kemudahan untuk kita ketika kita berinteraksi dengan perangkat teknologi. Contohnya ketika kita menggunakan handphone sekarang sudah touchscreen ya. Semisal lagi kita ke ATM dia sudah touchscreen ya. Kemudian untuk penggunaan di kasir, di supermarket ya atau di retail penjualan lainnya yang sudah menggunakan base-nya perangkat-perangkat teknologi ya, itu sudah dimudahkan. Kemudian ada untuk di industri nih ya, kemudian kios interaktif atau kioska ya, ini sudah digunakan terutama untuk GPS, navigasi, perangkat medis, kendaraan ya. Kendaraan juga banyak sudah terkoneksi saat ini ya. Itu sudah banyak digunakan untuk dari media input di Vesis ini untuk touchscreen ya. Selanjutnya untuk media input di Vesis lainnya selain keyboard ya, pointing devices dan touchscreen ini akan saya bahas ya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.